مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk di Ramadan, malam yang ke-11. Mudah-mudahan 10 hari yang kita lalui semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setiap malam Ramadan kita mengadakan kajian, dan khusus Ramadan ini kita mengkaji tentang Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan malam ini kita melanjutkan kajian malam yang ke-10. Malam ini kita masuk kepada pembahasan turunnya Nabi Isa alaihissalam, bagian yang kedua. Dari awal kita sudah bahas bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam ini adalah tanda-tanda kiamat kubro yang ketiga, yaitu setelah Imam Mahdi, kemudian Dajjal turun, kemudian Nabi Isa alaihissalam turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yunzilannallahu Isa ibn Maryam hukman adlan wal yada'nal jizyata wal tudrakannal qilasu fala yus'a 'alaiha wal tadhhabanna sahna wa tabaghud wa tahasud wal yud'auna ilal mali fala yaqbaluhu ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa ibni Maryam menjadi hakim yang adil. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan menghilangkan jizyah atau pajak atau upeti. Dan di zaman Nabi Isa nanti akan hilanglah permusuhan dan kebencian-kebencian. Watahasud, dan akan hilang iri hati. Hasad tidak ada di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wal yud'auna ilal mali fala yaqbaluhu ahad, dan orang-orang akan meninggalkan harta. Tidak ada satupun yang mau menerimanya. Begitu nanti di antara keadaan ketika Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia ini. Jadi begitu makmurnya dan begitu tentramnya, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, harta melimpah ruah sampai tidak ada yang mau menerima. Juga tidak ada pajak dihapus. Karena pajak itu bukan termasuk syariat atau upeti. Wa binuzuli Isa alaihissalam wa nusrat
Mahdi wa maqtalid dajjal wa man laffa lafahu minal yahud wal kuffar tantahi kafatul masyakil al-ijtimaiyah wal iktisadiyah wa yudul baqiyatu minal yahudi wan nasara ilal islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun untuk menolong Imam Mahdi, kemudian membunuh Dajjal, maka setelah Dajjal terbunuh, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, para pengikut Dajjal juga berhasil ditaklukkan. Kemudian setelah itu maka hilanglah semua permasalahan-permasalahan, kemuskilan-kemuskilan di dalam kemasyarakatan dan perekonomian. Gak ada lagi masalah. Dajjal dan tentaranya semua sudah punah. Maka dunia ini menjadi dunia yang aman damai. Secara kemasyarakatan, secara perekonomian akan bagus. Gak ada riba, gak ada pajak. Wa yudil baqiyatu minal yahudi wan nasara ilal islam. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang pada waktu itu masih ada, kemudian mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Berbondong-bondong memeluk agama Islam. Semuanya mereka memeluk agama Islam. Wa yu'aqidu dzalika ma fassaru Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu min hadisi rawahu asy-syaikhan. Juga disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi as-sahihul ahadis, paling sahih-sahihnya hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh as-syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi ini berdasarkan hadis sahih, paling sahih. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yusikana ayanzila fikum ibnu Maryam hukman adlan wa yaksirus salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jiz wa yad'ul ad-darba, la'allahu ad-darba, di sini al-harba, wa yaqbidul mal hatta la yaqbalu ahad hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang diriku ada di tangannya, sungguh sebentar lagi akan turun pada kalian Nabi Isa putra Sayyidah Maryam menjadi hakim yang adil, yang akan memecahkan salib, yang akan membunuh babi, dan yang akan menghilangkan pajak. Atau wayadul harba, yang akan menghilangkan peperangan. Jadi setelah itu tidak ada lagi peperangan. Wa yaqbidul mala hatta la yaqbalu ahad, dan wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahad, dan nanti di zaman Nabi Isa akan melimpah ruah harta sampai tidak ada lagi orang yang mau menerimanya apabila dikasih sedekah. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha, sampai nanti di zaman itu sujud satu kali itu lebih baik daripada dunia seisinya. Orang nanti di zaman Nabi Isa sudah enggak mikirin dunia, dunia melimpah ruah untuk apa nih? Tinggal ibadah saja. Dikasih ini dah, saya enggak butuh, semuanya melimpah ruah. Tinggal ibadah saja. Masya Allah. Begitu cahayanya nanti dunia nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa fi musnadi Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Isa ibn Maryam imaman adilan wa hukman muqsitan fayaksiru saliba wa yaqtul khinzira wa yurji'us salma wa yatakhudus suyufa manahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam musnad Imam Ahmad, Nabi Isa ibn Maryam akan turun menjadi seorang imam yang adil, yang akan memecahkan salib, yang akan membunuh babi, dan yang akan mengembalikan keselamatan, perdamaian, selamat. Gak ada lagi kerusuhan-kerusuhan, tidak ada lagi kezaliman.
Wa yatakhudhu sufal manahil, yang akan menjadikan pedang-pedang itu untuk peralatan dapur, untuk motong semacam memotong bawang putih, memotong bawang merah, memotong lombok. Jadi pedang di zamannya Nabi Isa nanti tidak digunakan untuk perang lagi, karena perang tak ada. Nah, perang tidak ada di zaman Nabi Isa. Begitu sudah aman damainya dunia ini di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nanti sampai pedang pun tak pakai untuk perang. Wa tazhabul humatun kulla zati humah wa tunzilus sama'u rizqaha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian hewan-hewan beracun itu pun racunnya hilang. Ular sawah biasanya beracun, makan orang. Ular apa segala macam, kalajengking, kaki seribu, lipan. Itu yang sekarang nih berbisa, nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada bisanya semuanya. Jadi memang betul-betul damai. Tak ada orang tidur nanti takut digigit kalajengking, tak ada lagi. Karena kalajengking pada waktu itu bisanya, racunnya itu sudah hilang. Tidak ada. Itu menunjukkan bagaimana ada kedamaian yang luar biasa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tengok begini macam kita nak kepingin hidup di zamannya Nabi Isa nanti. Tetapi syaratnya melewati periode Dajjal. Nah, ini masalahnya. Karena Nabi Isa ini jatuh setelah Dajjal. Nabi Imam Mahdi, Dajjal, baru Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu gambaran bagaimana kemakmuran di zaman Nabi Isa. Wa tunzilus sama'u rizqaha. Langit menurunkan rezekinya. Waktu khrijul ardu barakataha, bumi mengeluarkan barokahnya, tanaman-tanaman tumbuh dengan subur luar biasa. Hatta yal'abas sabiyu bi thu'ban fala yadurru. Sampai-sampai anak-anak kecil itu mainannya apa? Kalau anak sekarang mainnya boneka, mainnya robot-robot. Nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam mainnya tuh ular. Ular-ular yang berbisa tuh untuk mainan anak-anak. Jadi bukan lagi, kalau sekarang mungkin main kucing. Itu aja kadang-kadang pun takut. Kalau besok di zaman Nabi Isa, karena begitu damainya, anak-anak kecil, ular-ular besar-besar yang berbisa itu untuk mainan anak-anak. Jadi karena sudah disebutkan tadi, kata Rasulullah, bisa hewan-hewan berbisa itu sudah diambil hilang pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu situasinya nanti. Wa yura'il ghanama dhi'bu fala yadurruha. Dan nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam yang menggembala kambing itu serigala. Serigala menggembala kambing. Padahal serigala itu adalah pemangsa kambing. Tetapi nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam begitu damainya dunia ini, serigala pun yang mestinya dia memangsa kambing, di waktu itu nanti dia akan menggembala kambing tadi. Jadi kemudian wa yura'il asadu al-baqara fala yadurruha. Nanti yang menggembala sapi itu harimau. Padahal harimau itu adalah pemangsa sapi. Pemangsa sapi lembu itu habis dimakan harimau. Besok nanti di zamannya Nabi Isa alaihissalam, harimau-harimau ini menjadi pengembalanya sapi. Itu menunjukkan sangat-sangat damai di zaman Nabi Isa alaihissalam nanti. Kalau dulu yang pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang saleh, adil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa di zaman beliau menjadi khalifah, serigala itu tidak mau makan kambing yang digembala. Tidak mau makan. Jadi dia
dia berkawan dengan kambing, berkawan. Tetapi dia tidak sampai mengembala, hanya berkawan saja, tidak mau makan kambingnya. Karena apa? Karena itu imbas dari atau efek positifnya dari pemimpin yang saleh, khalifah yang saleh. Sampai serigala pun tidak mau memangsa kambing. Itu di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika pada suatu hari seorang pengembala yang sedang mengembala kambingnya melihat serigala menerkam kambingnya, langsung dia berteriak, "Wafat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz." Tanpa ada berita dari mana-mana, tanpa ada SMS, tanpa ada WhatsApp. Ya memang waktu itu tidak ada. Tidak ada berita dari mana-mana, hanya kesimpulan dari pengembala tersebut. Kawannya bertanya, "Kok tahu kamu khalifah meninggal?" "Karena serigala pada hari ini telah memangsa kambing kita." Ternyata betul, pada waktu itu, hari itu, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz telah wafat. Itu membuktikan bagaimana pemimpin yang soleh itu bisa mempengaruhi, berimbas yang positif sampai kepada hewan di zamannya. Sampai kepada hewan di zamannya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, malahan serigala yang menggembala kambing, harimau yang menggembala sapi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilu Isa ibn Maryam fayamkusu fil nasi arba'ina sanatan imaman. Berapa tahun, berapa lama nanti Nabi Isa alaihissalam akan tinggal di bumi ini? Kemarin kita sudah mengkaji Imam Mahdi. Imam Mahdi menjadi pemimpin selama 7 sampai 8 tahun menjadi pemimpin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini, kalau Dajjal 40 hari. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, dari berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti beliau akan menjadi pemimpin di muka bumi ini selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dunia ini. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, maka kalau dikatakan sebentar lagi ini kiamat, itu belum bisa dibenarkan, masih jauh. Karena periode Imam Mahdi masih ada 7-8 tahun. Kemudian periodenya Nabi Isa alaihissalam masih ada 40 tahun sampai 45 tahun. Ya. Nah, jadi dia setelah menjadi imam, ketika Imam Mahdi wafat, Nabi Isa alaihissalam yang menjadi imam itu selama 40 tahun. Kemudian setelah Nabi Isa wafat, masih ada periode lagi manusia tanpa pemimpin. Nah, itu masih tahunnya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, jadi kita bisa jadi lama, berapa lama, makanya kita tidak bisa menentukan. Kita tidak bisa mengatakan, kalau kita ini berdasarkan hadis sahih yang seperti ini, kita tidak bisa memvonis, memprediksi kiamat ini sebentar lagi. Apalagi 15 Ramadan ini nanti. Nah, itu jadi karena masih banyak tanda-tanda yang belum nampak. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Ibnu Asakir radhiyallahu taala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa yakunu Isa ibn Maryam fi ummati hukman wa adlan wa imaman muqsita. Kata Rasulullah, nanti Nabi Isa alaihissalam akan memimpin umatku menjadi hakim yang adil dan imam pemimpin yang adil bijaksana. Jadi memang pembahasan kita ini, Asratus Sa'ah kita ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lari dari sana, kita tidak mengambil dari perhitungan NASA, dari Amerika sana yang mengatakan ini begini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang dikatakan diprediksi dan lain sebagainya, jaraknya ini sekian, jaraknya ini sekian juta, sekian, macam mana ngitungnya saya pun tidak paham. Kayak tidak masuk, kok bisa kita harus yakin gitu.
Kok bisa kita harus yakin? Prediksinya nanti ini meteornya sebesar sekian, jauhnya sekian ribu tahun sekian, itu macam mana dia nak ngitung? Penggaris saja panjangnya cuma 30 cm, meteran berapa? Jadi istilahnya itu mungkin itu ilmu, tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak bisa mempercayai langsung 100%, sehingga nanti seolah-olah macam mengabaikan hadis-hadis Rasulullah SAW ini yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat. Dikatakan besarnya sekian kalau menabrak bumi begini, ya. Itu kan prediksi orang yang kita juga harus jangan kita terima mentah-mentah 100%. Ya, kita pun tak tahu. Sekarang ini zamannya zaman begini, zaman menakut-nakuti dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nuzuluhu bi Dimasqa indal manaratil bayda wa yadhabu ila al-Quds li nusratil Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Manaratul Bayda dan menuju ke Kudus, yaitu Baitul Maqdis, untuk menolong Imam Mahdi yang pada waktu itu sedang dikepung oleh Dajjal dan tentaranya. Halakul Masih Dajjal ala yadi bi Babil Lut min ardi Palestin. Jadi ketika sampai di sana, sampai di Palestin, disebutkan hadis sudah kita sebutkan kemarin, ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka Dajjal langsung dia itu mencair, meleleh. Dajjal meleleh seperti lilin. Begitu takutnya dia melihat Nabi Isa alaihissalam, dan akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di Bab Lut di Palestina sana. Nah, itu. Jadi nanti kalau dah Dajjal mati di sana itu nanti masih ada periode 40 tahun lagi periode Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Dajjal mati dulu baru kiamat. Dajjal belum mati, belum. Dajjal mati pun setelah itu masih ada periodenya Nabi Isa alaihissalam. Yuqimul amra syariatul Muhammadiyata fil alami kullih. Nabi Isa alaihissalam akan mendirikan syariat Nabi Muhammad SAW di seluruh alam. Yang dibawa adalah syariat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Yaqtul khinzira wa yaksirus saliba wa yudkhilun nasara ila dinil Islam. Nabi Isa akan membunuh babi, akan memecahkan salib, dan akan memasukkan orang-orang Nasrani ke dalam Islam. Dakwah berjalan. Orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Siapa yang mengislamkan? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini Nabi yang membawa agama Nasrani. Kemudian dia turun lagi nanti di akhir zaman. Kemudian beliau mengajak orang-orang Nasrani untuk sama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Tudraku shadaqatu fi asrih. Ay zakah li adami man yaqbaluha iktifaan. Di zaman Nabi Isa alaihissalam nggak ada zakat lagi. Maksudnya bukan nggak wajib zakat, yang mau dikasih tidak ada. Nggak ada. Ini saya nak bayar zakat. Ini enggak, saya cukup. Nah, akhirnya dah tidak ada zakat lagi. Mau dikasihkan siapa? Semuanya orang yang mampu. Nah, bukan berarti orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak. Cuman tidak ada lagi orang yang mau dikasih zakat. Nah, jadi sudah ya sudah. Berarti zakat tidak ada di zamannya. Karena tidak ada orang yang menerimanya lagi. Wa tadaru kunuzu fi ahdihi la yarghabu adun fi iktina'il mali li qurbis sa'ah. Dan nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, harta-harta ini terpendam, harta-harta itu semuanya keluar. Maksudnya kunuz ini bisa berarti memang kekayaan itu tampak langsung. Banyak sekali kekayaan di situ. Dari segala macam sumber, ya, kekayaan itu timbul. Harta itu datang. Sampai orang-orang malas, tidak mau lagi ngumpulin harta. Di zaman Nabi Isa, untuk apa? Untuk apa ini? Untuk apa? Sebentar lagi kiamat. Aku tak perlu ini lagi. Kalau sekarang kita macam mana nak beli mobil bagus, kredit sekian tahun, macam mana nak beli ini, macam-macam kita nak beli semuanya. Nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang dah tak mau harta. Untuk apa? Aku tak nak. Kiamat ni dah dekat. Untuk apa ini lagi?
Tidak mau. Jadi mereka tidak mau mengumpulkan harta. Sudahlah, aku tak mau. Wa turfasana wal baghdha li zawali asbabiha. Akhirnya tidak ada lagi di sana permusuhan, kebencian, karena sebabnya sudah nggak ada. Maksudnya gimana? Sebab orang kebencian itu apa? Di antara dunia itu sebabnya orang benci. Rebutan harta, ini rebutan pangkat, rebutan wanita. Ini sebab-sebab dunia semua. Ini yang menyebabkan orang saling membenci. Itu saja. Sebab rebutan pangkat, rebutan jabatan. Ini yang menyebabkan orang saling bermusuhan, saling membenci. Di zaman Nabi Isa nggak ada rebutan lagi. Kau nak hartanya ambil-ambillah. Pangkat ambil-ambil untuk apa? Kau nak pangkat lagi kita nih. Dah kaya raya, dah tak butuh apa-apa. Untuk apa nak jadi pangkat ini, pangkat ini, pangkat ini? Tak perlu lagi. Kau nak ambil-ambillah. Jadi memang makanya di waktu itu sudah tidak ada lagi permusuhan. Nah, ini perlu diingat. Jadi memang kita ini kalau bermusuhan itu memang sebabnya itu sebab dunia. Kalau tidak harta, ya tahta, kekuasaan, ya. Pokoknya itu urusan-urusan yang dunia yang seperti itu. Nanti di zaman Nabi Isa tidak ada lagi yang seperti itu. Makanya semuanya orang hidup damai, aman, damai. Tidak ada masalah, tidak ada kebencian. Orang mikirnya hanya akhirat saja, duit pun tak mau. Sebentar lagi kiamat, untuk apa lagi? Ya udahlah kita ibadah. Sampai disebutkan sekali sujud nanti akan lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian yar'adhi'bu ma'al ghanami kama dharim min madahiril aman. Sudah disebutkan hadisnya tadi, ya, serigala menggembala kambing-kambing. Ini menunjuk macam mana pada waktu itu situasi aman damai yang luar biasa. Kemudian tarkhasul khailu wa yaglu thawr li'anna al-arda kullaha tuzra'u wal harba tantahi. Di zaman Nabi Isa alaihissalam nanti harga sapi lebih mahal, harga kerbau lebih mahal daripada harga kuda. Sekarang nih kalau kita nak beli kuda pacu berapa harganya? Mahal. Bisa untuk beli lembu berapa? Bisa untuk beli kerbau berapa? Banyak. Nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam harga kuda turun, harga kerbau naik. Kenapa begitu? Karena semuanya bumi ini semuanya ditanamin. Berkah tanaman, tumbuh-tumbuhan semuanya tumbuh. Yang dibutuhkan waktu itu kerbau, sapi, bukan kuda. Untuk apa? Untuk membajak, menggarap, membajak kebun sawahnya ini tadi. Sementara perang sudah tidak ada. Kuda itu digunakan untuk perang. Itu yang membutuhkan banyak kuda untuk perang. Ya kalau ada ya sekedar untuk hiburan, harganya lebih murah nanti daripada kerbau atau sapi. Kemudian tan'umul ardu bil aman wa yazdadul khairu fil ardi wa tastamiru zira'atu wal mawaridu al mutanawwi'ah duna sira'in wala ikhtilafin mada hayati al mubarakah. Kemudian akhirnya bumi dunia ini menjadi aman damai. Kebagusan, kebaikan terus bertambah, ya. Kemudian ziraah, kemudian pertanian, perdagangan semua berjalan dengan baik tanpa ada gangguan, tanpa ada cekcok, nggak ada perselisihan, tidak ada, lancar, semuanya lancar sepanjang hidupnya Nabi Isa alaihissalam yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah 40 tahun waktu ini, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa wafat setelah betul-betul dunia ini betul-betul aman, damai, Islam, tentram semuanya. Kemudian sebagaimana hadis ini disebutkan tadi, setelah 40 tahun memimpin, maka Nabi Isa wafat kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nanti
Dunia berjalan tanpa pemimpin, berjalan yang beriman, kemudian terjadi penurunan moral, penurunan iman, nanti baru masuklah kepada tanda-tanda kiamat yang berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Insya Allah tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj nanti akan kita bahas di esok hari, yaitu Ramadan yang ke-12. Dan mungkin insya Allah nanti sampai kepada tanda-tanda Ad-Dukhan, mungkin pas kita bahas tanggal 14 atau pas tanggal 15 Ramadan. Ini versi salafus saleh berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan NASA Amerika, ya, prediksi-prediksi dari teknologi antariksa. Jadi kita kembalinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bertemu lagi besok malam di waktu yang sama, insya Allah, dengan tema Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.